Baik, terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Perkenalkan, nama saya Grace Swatiloe dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis anggaran. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis anggaran. Nah, apa sih analisis anggaran menurut pengukuran kinerja sektor publik? Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu pengertian anggaran. Nah, pengertian anggaran di sini merupakan perencanaan keuangan jangka pendek yang biasanya mencakup jangka panjang 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan alat penting dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, fungsi anggaran. Nah, di sini anggaran membantu mewujudkan akuntabilitas, menjadi standar pengukuran kinerja, dan merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah. Yang berikut, anggaran daerah. Nah, anggaran daerah atau biasa dikatakan APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikutnya yaitu perencanaan anggaran daerah. Nah, di sini perencanaan APBD terdiri dari formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Yang pertama, formulasi kebijakan anggaran. Di sini penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar perencanaan operasional. Ini mencakup pedoman dalam penyusunan rancangan APBD dan dasar penilaian kinerja keuangan daerah. Perencanaan operasional anggaran, penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD. Ini mencakup berbagai bidang pemerintahan seperti administrasi umum, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar dan perencanaan anggaran. Yang pertama, dalam perencanaan operasional anggaran, beberapa standar penting digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya, serta kinerja program dan kegiatan. Yang pertama yaitu standar analisis belanja atau SAB, yaitu pedoman untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang berikut, tolak ukur kinerja. Ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan ini mencakup unsur keberhasilan dan tingkat pencapaian setiap unsur. Yang berikut, standar pelayanan minimum atau SPM, yaitu tolak ukur untuk menilai pelaksanaan fungsi wajib regional yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ini meliputi bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum. Yang berikutnya adalah pelaksanaan anggaran daerah. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa kepala daerah menetapkan rencana anggaran satuan kerja atau RASK yang dimana menjadi dokumen anggaran satuan kerja berdasarkan Perda APBD. Dokumen ini membuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaan anggaran daerah, perubahan anggaran atau rebudgeting mungkin terjadi pada periode anggaran. Ini dilakukan sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang strategis. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah dan terjadi kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih atau variance antara anggaran dengan realisasinya. Teknik ini dikenal sebagai analisis selisih anggaran atau Analysis of Budgeting Variance. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih underspending atau overspending. Nah, di sini ada dua, yaitu analisis selisih anggaran, yaitu yang pertama membandingkan anggaran dengan realisasinya untuk mengetahui selisih underspending atau overspending. Nah, underspending atau overspending, yang pertama underspending merupakan pengeluaran aktual lebih kecil daripada anggaran. Yang kedua overspending, yaitu pengeluaran aktual lebih besar daripada anggaran.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai formulasi analisis selisih anggaran. Yang pertama, analisis selisih anggaran dapat dirinci menjadi analisis selisih penerimaan dan analisis selisih pengeluaran. Di sini, analisis selisih penerimaan rumusnya sama dengan selisih penerimaan sama dengan realisasi penerimaan kurang anggaran penerimaan. Dan untuk rumus analisis selisih pengeluaran, yaitu selisih pengeluaran sama dengan realisasi pengeluaran kurang anggaran pengeluaran. Kemudian rumus ketiga yaitu persentase ketercapaian penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, persentase ketercapaian penerimaan sama dengan realisasi penerimaan per anggaran penerimaan kali 100%. Yang kedua yaitu persentase ketercapaian pengeluaran sama dengan realisasi pengeluaran per anggaran pengeluaran kali 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rasio kinerja. Yang pertama ada rasio kemandirian daerah. Rasio ini ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman. Formula rasio kemandirian sebagai berikut, yaitu pendapatan asli daerah per subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah kali 100%. Yang kedua, rasio pajak daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Formula rasio ini sebagai berikut, yaitu rasio pajak daerah terhadap PAD sama dengan pajak daerah per PAD kali 100%. Yang berikut rasio bagian laba BUMD terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari bagian laba BUMD. Formula rasio bagian laba BUMD terhadap PAD adalah sebagai berikut. Rasio bagian laba BUMD terhadap PAD sama dengan bagian laba BUMD per PAD kali 100%. Yang berikut rasio retribusi daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Formula rasio retribusi daerah terhadap PAD yaitu sebagai berikut. Rasio retribusi daerah terhadap PAD sama dengan retribusi daerah per PAD kali 100%. Yang berikut rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah. Formula rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebagai berikut. Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sama dengan lain-lain PAD yang sah per PAD kali 100%. Rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Perhitungan rasio ini dimaksud untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula rasio belanja aparatur terhadap total belanja adalah sebagai berikut. Rasio belanja aparatur terhadap total belanja sama dengan belanja aparatur per total belanja kali 100%. Yang ketiga, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja. Perhitungan rasio ini dimaksud untuk mengetahui proporsi belanja pelayanan publik terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja adalah sebagai berikut. Rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja sama dengan belanja pelayanan publik per total belanja kali 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan analisis anggaran. Yang pertama, tahapan analisis anggaran meliputi persiapan data, perbandingan data realisasi dengan anggaran, perhitungan selisih, perhitungan presentasi ketercapaian, dan analisis prosedur dengan pembuatan rasio kinerja. Yang pertama, persiapan data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Gunakan data APBD atau rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan, serta laporan realisasi anggaran. Pastikan item dalam laporan realisasi sesuai dengan rencana anggaran. Yang kedua, perbandingan data anggaran dengan realisasi. Bandingkan item anggaran dengan realisasi pada pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pastikan laporan realisasi didukung bukti yang memadai untuk objektivitas.
Perhitungan selisih anggaran. Hitung selisih anggaran rencana anggaran dengan realisasinya. Klasifikasikan selisih menjadi selisih penerimaan dan selisih pengeluaran untuk mengetahui surplus atau defisit. Yang berikut, perhitungan presentasi ketercapaian anggaran. Hitung presentasi ketercapaian anggaran pada pos penerimaan dan pengeluaran menggunakan nilai selisih anggaran. Yang berikut, analisis kinerja dengan rasio-rasio anggaran. Lakukan analisis lanjutan menggunakan rasio kinerja, seperti rasio kemandirian, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Demikian penjelasan saya pada hari ini mengenai analisis anggaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.